Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan babu maja'a fi kathratil halif, bab keterangan tentang banyak bersumpah. Kita sudah membahas dua hadis atau tiga dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 89, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan di antara bentuk penjagaan terhadap sumpah yaitu tidak banyak bersumpah. Pertama. Lalu berikutnya, dalil berikutnya disebutkan oleh Syekh, dalil dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, al-halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil kasbi. Sumpah bisa melariskan dagangan tapi melenyapkan penghasilan. Sumpah bisa melariskan dagangan tapi melenyapkan penghasilan, yaitu melenyapkan berkah dari penghasilan karena sumpah, banyak sumpah atau sumpah tersebut. Nah, di sini sumpah itu bisa melariskan dagangan. Ini menunjukkan, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya banyak bersumpah terlarang, ya, karena Nabi katakan itu bisa melenyapkan berkah. Banyak bersumpah ketika jual beli, ya, bisa jadi melariskan dagangan kita tapi melenyapkan berkah dari hasil dagangan kita. Ini menunjukkan terlarangnya banyak bersumpah. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, hadis dalam Mu'jam At-Tabrani dari sahabat Salman, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tiga orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, dan mereka akan dapat siksa yang pedih. Siapa itu? Usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Yang ketiga yaitu orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan tidak menjual kecuali dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Artinya dia banyak bersumpah. Hadis ini juga menunjukkan terlarangnya banyak bersumpah. Nah, ini yang ketiga. Nah, terakhir kita sampai hadis yang keempat. Ya, hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang generasiku yang hidup semasa denganku. Yaitu siapa? Para sahabat, ya. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Yaitu siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Siapa? Tabi'in. Qala Imran berkata, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Kata Imran, saya tidak tahu apakah Nabi setelah menyebutkan generasi beliau menyebutkan 2 generasi atau 3 generasi. Lalu hadisnya dilanjutkan, tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa yustashhadun. Nah, kita kan sini ya, masalah ya. Kemudian setelah kalian akan ada suatu kaum orang-orang yang bersumpah
tapi tidak dimintai persaksian. Emang ada orang-orang yang bersaksi tapi tidak dimintai persaksian. Maksudnya apa? Dia bersaksi padahal tidak diminta jadi saksi. Nah, ini juga kalimat ini juga menunjukkan terlarangnya banyak bersumpah. Ya, sebelumnya kita bahas hadis ini. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan ada orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian, tidak diminta jadi saksi, dia bersaksi, berarti terlarang kan? Ya tidak. Tapi dalam hadis lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi pernah bersabda, ala ukhbirukum bi khairi syuhada, maukah kalian ku kabarkan tentang sebaik-baik saksi, alladzi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha, yaitu orang yang mendatangkan kesaksiannya tanpa ia diminta. Berarti mirip tidak? Kalau dalam hadis ini konteksnya celaan atau pujian? Nggak ada yang di sini. Setelah kalian akan ada orang yang bersaksi tanpa dimintai saksi, berkhianat tidak amanat, bernazar tapi tidak menunaikan nazar. Jadi bersaksi tanpa dimintai jadi saksi. Sini konteksnya celaan atau pujian? Celaan kan? Tapi dalam hadis Muslim tadi disebutkan apa? Maukah kalian kukabarkan tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang yang bersaksi tanpa diminta. Nah, seakan-akan bertentangan kan? Maka kata para ulama, Bapak, sudah kita bahas, antara hadis ini dengan hadis Sahih Muslim tidak bertentangan. Sekilas memang maknanya bertentangan, padahal tidak bertentangan. Adapun maksud hadis ini, mereka bersaksi tanpa dimintai saksi, ulama memiliki beberapa penafsiran. Ada yang menyatakan maksudnya mereka bersaksi dusta, mereka mengutarakan persaksian yang dusta. Dan ada juga yang menyatakan mereka itu bersaksi memang ya karena tidak diminta. Artinya apa? Mereka tidak pantas jadi saksi karena tidak dipercaya, fasik dan semacamnya. Nggak dimintai saksi, tiba saya jadi saksi. Seakan-akan apa? Ingin ini. Nah, kesimpulannya yang hadis yang kita bahas ini yang tercela, yaitu orang yang bersaksi tanpa dibutuhkan, yang gitu. Jadi dia dalam keadaan nggak pantas jadi saksi, itu saya saksi. Pesannya dia ingin menonjolkan dirinya. Seakan-akan artinya bermudah-mudahan dalam saksi, padahal saksi itu sama seperti sumpah. Bisa nggak kita bermudah-mudahan dalam sumpah? Karena Bapak ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil saksi untuk menyatakan terlarangnya banyak sumpah, karena saksi bagian dari sumpah. Karena orang yang bersaksi, ketika bersaksi dia akan mengucapkan apa? Demi Allah saya, ya kan? Nah, ini berarti maksud hadis ini, kesimpulannya, pendapat yang kuat, maksudnya orang yang bersaksi tidak dibutuhkan, dalam keadaan tidak dibutuhkan. Karena apa? Dia dalam keadaan tidak layak untuk jadi saksi. Mungkin karena kefasikan dia, atau dia orangnya sembrono, artinya apa? Mudah lupa tapi nekat jadi saksi. Nah, itu juga nggak boleh, Bapak. Nggak bisa sembarangan jadi seorang saksi itu, ya. Nah, ketika ada orang yang udah tahu dirinya nggak pantas jadi saksi, tiba-tiba saya jadi saksi. Kesannya orang yang cari muka, ya ternyata apa aja. Selain cari dunia, ya cari muka, cari dunia, ya, ingin dapat pujian dan semacamnya. Nah, yang seperti ini tercela. Nabi mengabarkan setelah para sahabat akan muncul orang-orang model begini, tidak pantas jadi saksi tapi mengajukan diri jadi saksi. Nah, ini yang terkait dengan hadis ini. Artinya orang yang punya hak tidak membutuhkan saksi ini, tiba-tiba dia saya siap jadi saksi. Nah, ini yang tercela. Nah, adapun yang kata Nabi, maukah kalian kukabarkan tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang yang bersaksi tanpa diminta. Maksudnya orang yang bersaksi dalam keadaan dibutuhkan, kesaksiannya dibutuhkan. Contohnya misalkan
seorang pemilik barang, barangnya dicuri oleh orang, tapi dia tidak tahu, yang tahu orang lain. Anggap A menyaksikan ini, A punya barang, misalkan anggap bengkel lah, bengkel kan barangnya banyak nih, sulit ketahuan kan, masih tercecer gitu kan. Nah, anggap A punya bengkel, tiba-tiba datanglah B mencuri apa kira yang mudah dibawa, apa, pan atau apa, yang mahal apa, ya pokoknya barang di bengkel lah dia bawa. Nah, C menyaksikan itu, tapi si A pemilik barang tidak lihat. Jelas Bapak ya? C melihat itu, si pemilik barang A tidak lihat. B masuk dalam bengkel, ambil, keluar. Si C melihat, A pemilik barang tidak lihat. Maka si C pun mendatangi hakim, polisi dan semacamnya, lalu bersaksi, saya menyaksikan si fulan mencuri barang milik A. Dalam keadaan A tidak tahu. Maka ini kan namanya bersaksi tanpa diminta saksi, boleh nggak? Boleh, bahkan ini terpuji. Karena kalau dia tidak bersaksi nanti apa? Haknya hilang, hak si A hilang, barangnya hilang, maka dia pun bersaksi. Itu contohnya. Atau dalam kasusnya sama, si pemilik barang A dicuri oleh B, tapi si A tidak punya saksi. Kalau yang pertama A-nya tidak tahu kalau barangnya dicuri, tapi yang kasus kedua A tahu barangnya dicuri oleh B. Nah, kalau dia lapor hakim kan butuh apa? Saksi kan? Kan butuh ini apa, bayinah, bukti, mana punya saksi kan? Nah, dia ternyata waduh, nggak ada saksi. Nah, kebetulan ada C. C tahu, oh saya datang. A nggak tahu kalau si C itu lihat, ternyata C lihat, oh saya lihat si B masuk nih, saya bersaksi dia mencuri. Nah, ini namanya bersaksi tanpa diminta jadi saksi, boleh nggak? Boleh, bahkan terpuji seperti ini. Yang tercela, yang disinggung dalam hadis ini, ada orang-orang yang akan bersaksi tanpa diminta saksi, yaitu orang yang tidak pantas jadi saksi. Tidak dibutuhkan saksinya, tiba-tiba langsung saya bersaksi. Nah, itu ini baru yang tercela. Inilah yang dicela oleh dalam hadis Nabi ini. Adapun persaksian yang dibutuhkan, maka kalau seorang bersaksi, maka itu perbuatan yang terpuji. Soal jelas ya. Jadi tidak semua persaksian yang tanpa diminta itu tercela, dan tidak semua persaksian tanpa diminta itu terpuji. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela seperti tadi gambarannya ya, yang terpuji juga. Kita lanjut. Jadi kata Nabi, sesungguhnya setelah para sahabat akan ada orang-orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian, wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak amanah. Mereka khianat dan tidak menunaikan amanat. Artinya mereka dapat amanat tapi amanatnya tidak ditunaikan. Nah, ini setelah para sahabat ya udah mulai banyak tuh. Lalu berikutnya wayanduruna wala yufun, dan akan ada, dan setelah kalian juga akan ada orang-orang yang bernazar. Mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar mereka. Ya Allah, saya bernazar kalau misalkan anak saya lulus kuliah saya akan umroh 2 kali setahun. Ternyata anaknya lulus kuliah, dia punya kemampuan nggak mau pergi umroh. Nah, ini termasuk dengan yang disinggung dalam hadis ini. Mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar mereka. Nah, hati-hati Bapak ya. Ini yang ke sifat yang 1, 2, 3 ya. Yang terakhir, wa yadharu fihi musiman, dan tampak pada diri mereka kegemukan. Apa ini kegemukan? Berarti kalau orang gemuk nggak seperti itu Bapak ya. Jadi jangan nanti tersinggung, wah saya gemuk, berarti nggak seperti itu. Maksud tampak pada diri mereka kegemukan. Kegemukan di sini kata para ulama maksudnya tampak pada diri mereka tanda-tanda mereka rakus pada dunia, maksudnya itu rakus pada makanan, sehingga akhirnya apa? Kalau orang rakus makan, gemuk. Artinya gemuknya karena
perbuatan mereka, bukan istilahnya apa? Apa istilahnya keturunan teman? Genetik, Bapak. Bukan karena faktor usia. Karena bisa jadi orang karena faktor usia, masa kecilnya kurus, pemuda kurus, tuanya gemuk, ya nggak? Betul tidak? Nabi kita aja, Nabi kan kayak gitu. Nabi kita ketika masih muda, dia nggak bertemu. Ketika lomba dengan Aisyah, lomba lari, Nabi menang. Tapi ketika Nabi sudah tua, lomba lari dengan Aisyah, Aisyah menang. Kenapa kira-kira? Karena Nabi udah mulai gemuk. Nah, maka kalau gemuknya kan faktor usia atau faktor genetik, bukan karena disengaja, Bapak ya, maka itu tidak tercela. Kata mayoritas ulama, maksud celaan kegemukan yang tercela dalam hadis ini maksudnya karena rakus makan. Karena seorang muslim bukan orang yang rakus makan, makanya tidak rakus. Disebutkan dalam hadis, seorang muslim makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Apa maksudnya? Rakus. Seakan-akan ususnya ada 7, ya kan? Ya dari sini juga kita bisa mengetahui apa konten-konten apa istilahnya mukbang ini nggak sesuai dengan ajaran Islam. Islam itu makan itu secukupnya, nggak sampai berlebihan. Terus sampai satu ini saya perhatikan nasi segini habis, saya nggak habis pikir di mana itu ususnya itu. Iya kan? Astagfirullah, itu berlebihan itu. Kita nggak meragukan lagi itu haram itu, bukan cuma makruh itu, udah berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusyriku, wa kulu washrabu wa la tusyriku. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Itu udah berlebihan itu. Maka ini Bapak kembali lagi kata Nabi, dan tampak pada diri mereka kegemukan. Kegemukan ini bukan kegemukan alami, bukan kegemukan alami karena faktor usia, tapi kegemukan karena memang sengaja, faktor rakus makan, kenyang dengan dunia, sehingga akhirnya apa? Membengkaklah badan mereka. Adapun kalau karena faktor usia atau faktor genetik, Bapak, karena bisa jadi ada orang mau makan sedikit banyak tetap gemuk, ya enggak? Ada kan? Dan ada orang mau makan sedikit banyak tetap kurus, nggak gemuk-gemuk, ya kan? Ya, jadi ini makanya kalau misalkan gemuknya karena faktor genetik, memang karena memang keturunan, ya nggak tercela. Yang tercela itu gemuk karena faktor makan sehingga badannya bengkak. Nah, yang seperti ini tercela. Atau istilahnya apa? Obesitas ya. Ya dalam Islam nggak seperti itu, apa ya? Apa? Iya, karena faktor makan berlebihan itu nggak, dalam Islam nggak ada seperti itu. Jadi itu ya, jadi itu beberapa sifat orang-orang setelah para sahabat. Kata Nabi, akan muncul orang-orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian. Mereka berkhianat, tidak menunaikan amanat. Mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar mereka, dan tampak pada diri mereka kegemukan, yaitu mereka rakus, kenyang dengan dunia, sehingga membengkaklah badan mereka. Nah, inilah hadis dari Imran bin Husain. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan sesuai dengan judul bab, tercelanya banyak bersumpah. Kenapa? Karena di sini Nabi menyatakan akan ada setelah kalian orang-orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian. Artinya di sini terlarangnya banyak bersaksi, dan bersaksi adalah bagian dari sumpah. Sebagaimana banyak bersaksi tercela, terlarang, begitu pula banyak bersumpah. Nah, ini maksudnya. Jadi hubungan hadis ini dengan judul bab seperti tadi ya. Jadi sebagaimana banyak bersaksi ini tercela, terlarang, begitu pula banyak bersumpah. Dan sekali lagi Bapak, kalau banyak bersaksi tandanya ini kan nggak dibutuhkan. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya tentu nggak sampai terus-menerus kan. Yang namanya dibutuhkan kan sekarang jadi saksi, kan? Atau nanti berapa hari atau berapa minggu. Tapi kalau setiap hari saya bersaksi, nah ini muskilahnya, orang bermasalah gitu.
Jelas apa ya? Dan ini para ulama juga menyatakan, ada yang menyatakan bahwa maksud bersaksi ini bersumpah, bukan cuma bersaksi. Dalilnya apa? Surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Rasulullah. Jika datang kepadamu orang-orang munafik, idza ja'akal munafiqun, jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka akan berkata, nashhadu, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang dusta. Jelas? Di sini orang munafik menyatakan nashhadu, kami bersaksi. Maksudnya apa? Di dalam kelanjutan ayat, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Padahal sebelumnya apa? Kami bersaksi. Tapi Allah pada ayat setelahnya menyebutkan mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Perisai apa? Untuk melindungi diri mereka. Ini menunjukkan maksud tadi yashhadun wa la yastashhadun, mereka bersaksi tanpa dimintai persaksian. Kata sebagian ulama maksudnya mereka bersumpah tanpa dimintai sumpah. Nah, ini menunjukkan juga terlarangnya banyak bersumpah. Jelas insyaallah ya. Nah, itu hadis atau dalil yang ke 1 2 3 4 ya. Sekarang kita masuk dalil yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh rahimahullah, wa fihi 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Dalam sahih, hadis yang sahih juga, maksudnya sahih Bukhari Muslim juga di sini, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, anak bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah golonganku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian datanglah suatu kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Kita ulangi lagi, sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian datanglah suatu kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Nah, kita bahas hadisnya. Di sini hadisnya dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah generasiku. Siapa maksudnya? Para sahabat. Ini masih mirip dengan hadis sebelumnya. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Nah, setelah itu Nabi mengabarkan, tsumma, kemudian, artinya setelah 3 generasi, kemudian akan datang suatu kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Maksudnya apa ini? Nanti akan datang suatu kaum yang kalau salah seorang dari mereka bersumpah, kesaksiannya mendahului sumpahnya, atau sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa itu kesaksian mendahului sumpah? Ya gini Mas, ya gini Bapak. Saya bersaksi ini demi Allah. Nah, itu bersaksi dulu baru demi Allah. Atau demi Allah ini saya bersaksi. Nah, gitu. Nah, akan muncul orang begitu. Kesaksiannya mendahului sumpahnya, atau sumpahnya mendahului kesaksiannya. Artinya apa ini? Artinya apa? Mereka orang yang tergesa-gesa dalam bersumpah dan bersaksi. Berarti tercela seorang yang tergesa-gesa, demi Allah saya bersaksi. Lah ya,
Maka dari sini juga kita bisa menyimpulkan tercelanya banyak bersumpah. Sebagaimana tergesa-gesa dalam bersaksi dan bersumpah tercela, begitu pula banyak bersumpah itu tercela. So jelas ya? Karena di sini Nabi mencela orang yang tergesa-gesa dalam bersaksi dan bersumpah. Saudara, demi Allah, saya bersaksi. Nah, orang seperti ini pengagungannya terhadap Allah kecil. Dalam hatinya pengagungan terhadap Allahnya rendah. Nah, begitu pula orang yang bersumpah. Dan orang yang tergesa-gesa dalam bersumpah, bersaksi, kemungkinan besar banyak bersumpah. Iya kan? Nah, ini ya, ini menunjukkan hadis ini juga sama seperti hadis sebelumnya, menunjukkan tercelanya banyak bersumpah. Nah, selesai. Lalu berikutnya dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh. Qala Ibrahim kanu yadribunana 'ala syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Ibrahim berkata, mereka memukul kami karena kesaksian dan janji tatkala kami masih kecil. Ibrahim berkata, mereka memukul kami karena kesaksian dan janji tatkala kami masih kecil. Ibrahim berkata, Ibrahim sini Ibrahim siapa? Ibrahim siapa? Yes. An-Nakhai ya, sang ulama tabi'in. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka memukul kami karena saksi, persaksian dan janji tatkala kami masih kecil. Mereka memukul kami. Mereka ini siapa? Orang-orang tua mereka, bisa jadi para sahabat atau tabi'in ya. Jadi mereka memukul kami gara-gara saksi, janji tatkala kami masih kecil. Artinya para ulama salaf terdahulu mendidik anak mereka agar tidak mudah bersaksi dan berjanji lah sobat ya. Jadi jangan berulang, saya bersaksi begini. Nah itu nggak mudah bersaksi berjanji ketika masih kecil. Kenapa kok masih kecil udah gitu dipukul bahkan? Supaya apa? Supaya ketika dewasa nggak bermudah-mudahan. Karena kalau masih kecil sudah mudah-mudahan, oh saya bersaksi demi Allah. Nah nanti dewasanya nggak dilakukan lagi, dia banyak mengumbar sumpah. Nah dari sini juga menunjukkan terlarangnya banyak bersumpah, karena para ulama salaf terdahulu dari kalangan tabi'in dan para sahabat, mereka memukul anak-anak mereka gara-gara banyak bersaksi dan berjanji, Bapak. Nah termasuk di dalamnya juga adalah sumpah, karena bersaksi bagian dari sumpah. Karena ketika bersaksi akan disebutkan apa? Demi Allah, Bapak ya. Nah dengan ini selesai. Jadi kesimpulan dari ayat Al-Quran dan hadis serta riwayat dari tabi'in yang disebutkan oleh Syekh, kita bisa menyimpulkan terlarangnya banyak bersumpah. Kenapa terlarangnya bersumpah? Para ulama menyebutkan karena dengan banyak bersumpah, tentu saja dengan nama Allah ya. Ketika banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah, berarti menunjukkan pengagungan terhadap Allahnya rendah. Makanya ini bisa mempengaruhi tauhid seseorang. Karena itu terlarang seorang banyak bersumpah. Nah itulah beberapa riwayat dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab Maja'a fi Kathratil Halif, bab keterangan tentang banyak bersumpah. Nah sekarang kita masuk masail saja. Masalah-masalah yang ada dalam bab ini. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, al-wasiyatu bihifzil aiman. Pertama, wasiat untuk menjaga sumpah. Nah, ini masalah yang ada dalam bab ini. Pertama, wasiat untuk menjaga sumpah. Kita diperintahkan menjaga sumpah. Bagaimana cara menjaga sumpah? Tidak bersumpah sama sekali. Kedua, kalau bersumpah tepati. Ketiga, kalau bersumpah ternyata tidak bisa menepati, bayar kafarah, bayar dendanya. Yang pertama, yang kedua, al-ikhbaru bi annal halifa
manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil barakah. Kabar bahwasanya sumpah bisa melariskan dagangan tapi melenyapkan berkah. Nah ini Bapak ya, sumpah ini dalam konteksnya dalam jual beli ya. Sumpah itu bisa melariskan dagangan karena orang yang dengar percaya dia udah demi Allah berangkat demi Allah, laris dagangannya tapi nggak berkah. Maka kalau misalkan ada orang udah barangnya laris tapi kok cepet habis juga uangnya, nah ini menunjukkan nggak berkah. Bisa jadi cara dagangnya dengan apa? Banyak sumpah ya. Makanya nggak berkah Bapak ya. Dan kita nggak ingin harta banyak tapi nggak berkah, rugi kayak gitu ya. Itu yang kedua. At-thalitsatu, yang ketiga kata Syekh, al-wa'idu syadidu fi man la yabi'u illa biyamini wa la yashtari illa biyamini. Permasalahan ketiga, ancaman berat bagi orang yang tidak menjual kecuali dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah dan tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ancaman berat. Apa ancaman beratnya? Dalam hadis apa? Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Lalu apa? Dapat siksa yang pedih. Nah, ini hati-hati. Orang yang sudah demi Allah saya beli harga segitu kok, demi Allah saya jualnya di bawah modal kok, padahal enggak. Nah, ini hati-hati. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, tidak dapat siksa yang pedih. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, at-tanbihu ala anna dzanba ya'dhumu ma'a qillatid da'i. Apa-apa itu peringatan bahwasanya dosa bisa membesar dengan sedikit faktor pendorongnya. Dosa bisa membesar karena sedikitnya faktor pendorong. Artinya gini, jika suatu dosa dilakukan padahal faktor pendorongnya kecil, maka dosanya makin besar. Tapi kalau suatu dosa dilakukan sedang faktor pendorongnya besar, dosanya kecil. Nah, ini kaidah Bapak. Contohnya apa? Dalam hadis. Dalam hadis yang sebutkan 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan sucikan dan dapat siksa yang pedih. Apa itu? 2 orang disebutkan. Orang tua berzina, ya kan? Sama satu lagi, orang miskin sombong. Nah, orang seperti ini, kata Syekh di sini, dosa itu kadang membesar dengan kecilnya faktor pendorong. Contohnya orang tua berzina. Orang tua, faktor pendorong untuk berzina kecil apa besar? Kecil, udah ngos-ngos gitu. Ibaratnya udah tinggal dorong ini kan, tapi masih berzina, maka dosanya besar. Nah, jadi kalau orang tua berzina dengan pemuda berzina, dosa yang besar mana? Orang tua berzina, walaupun dua-duanya dosa besar, tapi yang berzina udah tua, dosa yang lebih besar lagi. Karena faktor pendorong yang kecil, tapi dia tetap melakukan perbuatan dosa. Nah, begitu pula orang miskin sombong. Orang miskin sombong ini juga dosanya lebih besar. Karena apa? Faktor pendorong dia untuk sombong kecil. Beda dengan orang kaya. Orang kaya faktor pendorong dia untuk sombong besar kan? Apa itu? Kekayaan dia. Jadi ketika sombong faktor pendorongnya ada, dia dosa besar, tapi dosanya di bawah orang miskin yang sombong. Ya. Nah ini Bapak ya. Nah itu permasalahan keempat. Al-khamisatu, permasalahan kelima. Dhammul ladzina yahlifuna wa la yastahlafun. Tercelaknya orang yang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah. Ini sekali lagi maksudnya orang yang tidak diminta bersumpah karena tidak dibutuhkan, karena orang tersebut tidak layak untuk jadi saksi ya Bapak. Adapun kalau seorang bersumpah karena dibutuhkan, seperti kasus yang sudah kita bahas tadi, maka itu tidak tercela bahkan terpuji. As-sadisatu, yang keenam, sana'uhu sallallahu alaihi wasallam 'alal quruni thalathati awil arba'ati wa dzikru ma yahdutsu ba'dahum. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 generasi atau 4 generasi dan penyebutan apa yang terjadi setelah mereka.
Jadi Nabi kan sudah menyatakan 3 generasi ini apa? Sebaik-baik orang kan? Para sahabat, tabiin atau tabiin, atau misalkan angka 4 setelahnya. Nah, lalu disebutkan kata Syekh dan menyebutkan apa yang terjadi setelah mereka. Apa yang terjadi setelah mereka? Tadi orang-orang yang apa? Tergesa-gesa dalam bersumpah, dalam bersaksi. Lalu terakhir, as-sabi'atu damul ladina yashhaduna wal istashhadun. Permasalahan ketujuh, celaan bagi orang yang bersaksi tanpa diminta jadi saksi. Oh, masih satu lagi ya. Terakhir, at-taminatu, permasalahan ke-8, qaulus salafi yadribuna as-sighara 'ala syahadati wal 'ahd. Salaf memukul anak-anak kecil mereka gara-gara saksi, bersaksi dan berjanji. Maka bapak, kalau salaf saja mukul, ya kita pun boleh. Kalau anak kita sebentar, demi Allah, ngapain kau banyak demi Allah? Jangan banyak bersumpah. Apa-apa, tapi mukulnya jangan sampai menyakiti. Sekarang ingatkan, tak boleh ya. Dengan ini selesai kita dari bab tentang keterangan banyak bersumpah. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, babu maja'a fi dhimmatillah wa dhimmatin nabiyyi, bab keterangan tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.